Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahis Bidayatul Mustahidin dengan NIM 0549449118 dari UPBJJ Malang, Prodi Teknologi Pendidikan. Hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat sebuah kabel LAN. Ini tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya perlu diketahui teman-teman, untuk membuat sebuah kabel LAN terdapat dua metode atau dua cara, yaitu yang pertama stretch dan juga crossover. Sebenarnya keduanya bisa digunakan, namun tergantung bagaimana dan apa yang akan kita sambungkan. Kalau misalkan kita mau menyambungkan dari jaringan dari switch hub ke komputer, maka di kedua ujung kabel ini kita butuhkan metode yang sama. Misalkan kita pakai stretch, berarti keduanya harus menggunakan metode stretch. Tapi kalau misalkan kita menggunakan dari komputer ke komputer dari perangkat yang sama, maka kedua kabel ujungnya harus berbeda. Kalau satunya itu menggunakan stretch, maka yang satunya harus menggunakan cross. Begitu. Kemudian untuk bahan-bahannya atau alatnya, di sini pertama kita membutuhkan sebuah kabel twister pair namanya, di mana kabel ini memiliki 8 buah tembaga di dalamnya, teman-teman. Kemudian yang kedua ini adalah tang crimping yang untuk mengunci nantinya, untuk mengunci portnya. Kemudian ini adalah port LAN yang nantinya menggunakan untuk menghubungkan antara kabel ini ke komputernya. Kemudian yang ini adalah, sebenarnya ini fungsional teman-teman ya, opsional, boleh ada boleh tidak. Tapi kalau ada ini yang memudahkan kita untuk mengecek apakah kabel itu benar-benar fungsi atau tidak, tanpa perlu kita menyambungkannya ke komputer langsung. Ini namanya adalah LAN tester namanya. Oke, kita langsung saja masuk ke tahap pertama, teman-teman ya. Yang pertama kita kupas dulu kabel LAN ini. Terserah mau seberapa panjang, tapi kalau menurut panduan umumnya itu adalah 4 cm. Kita kupas dulu, teman-teman. Sebenarnya untuk mengupas ini terserah teman-teman ya, boleh pakai gunting atau apa terserah. Tapi karena ini saya punyanya ini ya, maka saya gunakan tang crimping, memanfaatkan yang ada. Kok agak susah ya. Bisa dilihat ini ada 4 buah kabel. Sebenarnya ini ada 8, ini belum kita pisah. Di sini terdapat 8 buah yang masih perlu kita pisahkan, di mana setiap kabelnya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, teman-teman. Ada yang untuk kabel daya, kemudian mengirimkan transfer data. Seperti yang kita pelajari ada ada beberapa layer kan di situ. Nah, di sini hari ini saya akan menggunakan metode stretch untuk penyambungannya, di mana urutan kabelnya adalah yang pertama adalah putih orange yang ini, kemudian orange, kemudian hijau putih yang ini, kemudian biru, kemudian biru putih, kemudian hijau, coklat putih, dan kemudian coklat. Tapi sebelum itu mari kita luruskan dulu, teman-teman, agar mudah untuk ditekuk-tekuk nantinya. Bisa menggunakan potongan kabelnya untuk meluruskan biar tidak sakit. Mari kita urutkan dulunya. Yang pertama adalah putih orange yang ini ya, putih orange, kemudian orange di sini, kemudian hijau putih. Nah, setelah hijau putih, ini bukan hijau teman-teman ya, melainkan biru. Ini yang berbeda. Setelah biru, baru biru putih, kemudian hijau, setelah itu coklat putih, baru kemudian terakhir coklat. Ini kita luruskan. Perhatikan jangan sampai urutannya berbeda atau berubah, teman-teman ya. Ini perlu kita perhatikan sekali. Kita cek sekali lagi untuk memastikan bahwa urutannya ini tidak berubah. Setelah lurus seperti ini, kita
kita potong ujungnya agar rata teman-teman. Ini harus benar-benar rata agar nanti ketika proses pengkerimpingan itu tidak terjadi sebuah error. Ini benar-benar kita pastikan benar-benar lurus. Nah, setelah lurus seperti ini, kita potong menggunakan tangnya. Potong secukupnya saja teman-teman. Nah, sudah lurus seperti ini, kemudian kita masukkan ke pot lainnya. Saat memasukkan juga perlu diperhatikan agar tidak berubah urutannya teman-teman. Masukkan sampai mentok. Mentok ini sambil ditahan teman-teman ya, sambil ditarik dan ditahan. Kemudian baru kita masukkan ke port yang ada di tang kerimpingnya. Kita masukkan seperti ini. Kemudian kita tekan. Pastikan semua kuningannya ini masuk ke dalam kabelnya teman-teman. Nah seperti ini. Tekan aja yang kuat dan bakal rusak. Nah. Kemudian kita cek apakah kuningannya sudah berhasil menembus ke kabel kita atau masih belum. Karena terkadang ada port yang agak susah teman-teman. Masuknya agak susah. Kemudian karena kita mau menghubungkan dari switch ke komputer, maka kita lakukan hal yang sama, metode yang sama, yaitu stretch di ujung yang kedua ini. Kalau misalkan kita mau menghubungkan komputer ke komputer atau switch ke switch, maka kita gunakan metode yang berbeda. Kita lakukan hal yang sama, yaitu pertama kita potong dulu kabelnya, kita potong. Kabel ini umumnya kalau mau maksimal 100 meter sudah cukup. Tapi kalau di atas itu bisa, tapi kemungkinan kecepatannya itu berkurang teman-teman. Tidak disarankan. Tapi tergantung dari jenis kabelnya sih. Kalau ini biasanya ada kabel yang di dalamnya itu ada pembungkusnya. Itu yang lebih mahal lagi. Kalau ini yang mungkin yang biasa atau yang murah teman-teman. Karena ini fasilitas sekolah sih sebenarnya. Kita luruskan dulu teman-teman ya. Mohon maaf kalau suara saya tidak terlalu jelas karena ini di dalam kantor teman-teman ya. Tidak enak kalau mengganggu teman-teman yang lain. Oke, setelah kita luruskan, kita balik lagi, urutkan lagi sesuai dengan metode yang tadi. Yang pertama yaitu adalah putih orange, kemudian orange, kemudian putih hijau, kemudian biru, kemudian biru putih, kemudian hijau, kemudian putih coklat, dan coklat terakhir. Kita luruskan. Ini agak susah teman-teman karena dia keras, tembaganya keras. Setelah dipastikan dia lurus, baru kita potong. Potongnya pun harus rapi teman-teman, harus lurus, biar nanti kita saat memasukkan ke portnya itu mudah. Kita pastikan lagi dia tidak berubah urutannya. Ini kita tekan tahan, kemudian kita lakukan crimpingnya atau di crimp. Sudah. Ini adalah kemudian terakhir part yang paling mendebarkan teman-teman ya. Ini adalah lakukan pengecekan di sini. Kita lakukan pengecekan. Caranya adalah ini ada port RJ45 dan juga ada RJ14. Tadi ada dua port teman-teman. Ada RJ11 dan juga ada RJ14. Kalau RJ4 ini yang kita gunakan adalah RJ45. Kalau RJ11 itu yang lebih kecil teman-teman. Kita masukkan ke port yang sesuai. Nah di sini. Boleh juga di sini. Tidak bisa. Kita masukkan yang satunya. Setelah itu kita hidupkan.
sudah hidup seperti ini, lampunya berkedip teman-teman ya, ini berarti kita sudah berhasil. Kalau misalkan lampunya masih belum berkedip dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8, itu berarti masih ada kabel yang belum berfungsi teman-teman. Jadi bakal ketahuan kabel yang mana yang tidak berfungsi, itu bakal ketahuan. Kalau di sini sudah berfungsi berarti kita sudah berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.